Selamat berjumpa kembali di rubrik kita bersama Insights on Innovation. Baik, saudara-saudara, hari ini kita punya tamu istimewa ya. Dan kita bisa mengundang beliau itu di satu ruangan yang sama. Berbeda dengan episode sebelumnya, kami mewawancara dua narasumber juga sangat istimewa, tapi dari jauh ya, Prof. Djoko Santoso sama Mas Yoyo ya, karena beliau tinggalnya di Jakarta dan kita di era COVID ini tidak bisa melakukan transportasi antar kota ya. Nah sekarang tamu kita itu sama orang Jogja ya, yaitu Dr. Setiadi. Meskipun kita sekarang bertemu di suatu ruangan, tapi kita tetap juga menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan menjaga jarak ya, antara saya dan Mas Setiadi. Sebelumnya akan saya perkenalkan dulu siapakah tamu istimewa kita ini. Dr. Setiadi MSI adalah staf pengajar pada Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada sejak 1998. Beliau juga aktif sebagai staf peneliti di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan atau PSKK Universitas Gadjah Mada. Dan sejak 2016 hingga saat ini beliau menjadi Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan Sumber Daya Manusia di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Selain penelitian, ia juga aktif sebagai trainer dan narasumber pada beberapa pelatihan seperti pelatihan MONEF, penyusunan indikator program, strategi pengembangan Komdev, stakeholder analisis dan pengembangan program sosial, serta program pengendalian penduduk di daerah proyek. Kegiatan dilaksanakan dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun perusahaan BUMN dan swasta nasional dan internasional. Sebagai pengajar dan peneliti, beliau aktif dalam beberapa penelitian, baik sebagai peneliti utama maupun anggota. Kapasitas riset dan kajian yang menjadi fokusnya adalah pada bidang pengembangan kajian antropologi kependudukan, statistika, metode riset kuantitatif dan kualitatif, antropologi dan pemberdayaan masyarakat, kajian kerja dan dinamika sosial budaya, dialektika sumber daya dan perubahan sosial, CSR dan HAM, serta kajian konflik dan kekerasan. Penelitian dan pendampingan yang sedang berjalan beberapa tahun terakhir antara lain survei kualitas pendidikan sekolah dan madrasah di Indonesia, EOPO3, kerjasama antara PSKK UGM dan GRM Internasional, Social Baseline Survey, kerjasama dengan ENI Indonesia, penguatan kapasitas aparat desa, kerjasama dengan Exxon Mobil. Itulah biografi dari Dr. Setiadi MSI. Halo Mas Setiadi. Halo Mas Muhajir, selamat siang. Ini saya panggilnya pakai Mas ya, Mas Setiadi. Gimana kabarnya Mas ya? Alhamdulillah sehat dan saya kira semua harus berharap tetap sehat. Ya. Tadi saya menyinggung soal COVID ya. Iya, betul. Nah, kita beruntung bahwa kita satu kota ya. Iya, jadi betul. kita bisa wawancara Iya. langsung seperti ini. Betul, Mas. Tapi bagaimana situasi COVID Mas Setiadi di Yogyakarta ini? Saya kira Yogyakarta tidak berbeda dengan kota-kota lain. Ada peningkatan yang semakin tajam, tapi saya kira keistimewaan di Jogja ini adalah bahwa percepatannya itu tidak semasif kota lain. Nah ini yang saya kira ada sesuatu yang menarik. Nah sesuatu itu yang nanti mungkin kita bedah ya. Ya, jadi mari kita diskusikan, Prof. Kita diskusikan karena tema kita itu sebenarnya tema intinya itu adalah mengenai inovasi dan kepemimpinan yang itu sifatnya itu grassroots ya. Dan kemudian bagaimana itu dijelaskan dalam konteks sekarang ini kita mengalami pandemi COVID itu ya. Nah, jadi COVID sebagai suatu background, tapi titik tekan kita itu adalah mengenai inovasi.
baik. Nah, barangkali Mas Tiyadi bisa menjelaskan bagaimana inovasi ini sudah menggejala atau mungkin masih perlu harus lebih digalakkan lagi di dalam kita menanggulangi masalah COVID ini. Nah, Mas Tiyadi. Iya, jadi saya kira sebelum kita berdiskusi lebih jauh tentang inovasi yang ada di dalam masyarakat kita, kita mungkin perlu melihat dulu, menurut saya sebetulnya apa yang ada di dalam masyarakat kita itu sendiri, sehingga COVID itu bisa beragam dampaknya terhadap masyarakat, seberapa kapasitas, kapabilitas dan kemampuan beradaptasi dari masyarakat kita itu sendiri. Nah, dalam pemahaman saya sebetulnya kita melihat ada kekuatan sosial dan kekuatan kultural yang muncul dari masyarakat akar rumput kita, yang saya kira merupakan bentuk respon yang sangat bagus ketika pemerintah sendiri kita bisa melihat dengan segala macam pendekatannya belum bisa mengendalikan COVID itu secara lebih baik begitu, kalau boleh dibilang seperti itu. Kalau kita lihat pertama bahwa masyarakat akar rumput kita itu memahami fenomena COVID pandemi ini sebagai fenomena yang seperti pagebluk, sesuatu yang sebetulnya bagi mereka hal biasa. Karena bagi mereka pengalaman mengalami pagebluk itu sudah berulang kali, dan mereka punya semacam kemampuan untuk bagaimana mensiasati situasi pagebluk itu sendiri. Nah, karena itu maka kita akan melihat bahwa bagi sebagian masyarakat kita, kalau kita lihat pagebluk ini atau pandemi ini tidak disikapi secara berlebihan, tetapi mereka tidak menganggap hal ini sebagai hal yang biasa. Itu poin penting itu ya, Mas Tiyadi ya. Jadi tidak berlebihan di dalam mensikapi, tapi juga tidak diremehkan ya. Betul. Jadi bisa menanggapi secara pas gitu ya. Ya. Bagaimana kepasannya itu, penjelasannya bagaimana? Saya melihat masyarakat kita itu memiliki strategi, kalau boleh dibilang semacam daya lentur yang cukup bagus di dalam menghadapi pandemi ini. Mereka tidak serta-merta mengikuti bahwa pandemi itu harus lockdown, harus dihindari, harus ini yang sangat ketat. Nah, sementara mereka juga tahu bahwa ini bahaya. Karena itu saya melihat bahwa mereka mengembangkan apa yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan dalam skala-skala kecil. Nah, ini yang di awal pandemi saya melakukan observasi di desa-desa di Jawa, itu menarik sekali. Di bulan Maret, April, begitu ketika pandemi itu diumumkan ada di Indonesia, masyarakat desa itu sudah punya respon-respon yang cukup terukur. Misalnya saja bertamu, itu sudah ada yang menulis bertamu maksimal 10 menit, tidak boleh masuk dan cukup di luar. Nah, Mas Tiyadi, kita kan ingin contoh ya. Jadi supaya itu menjadi model ya. Barangkali ada semacam local wisdom atau mungkin juga the best practice ya, yang dilakukan oleh masyarakat kita di Indonesia ya, yang itu bisa menjadi benchmark ya, bagaimana kita menghadapi pandemi ini pada tataran grassroots ya. Bisa nggak mengambilkan contoh best practice seperti apa dan di mana itu? Iya, sebetulnya best practices itu cukup banyak, Prof. Saya kira misalnya kalau kita bicara pada tataran masyarakat basis misalnya, mereka mengembangkan misalnya respon-respon yang bersifat kultural, misalnya membuat model-model sosialisasi di mana masyarakat itu harus taat kepada protokol kesehatan, tapi sekaligus juga mereka itu mampu menjalankan pemenuhan kebutuhan keseharian mereka itu sendiri. Misalnya satu hal best practices yang selama ini kita lihat adalah menguatnya solidaritas sosial di dalam masyarakat kita sendiri itu sendiri. Tetapi juga masyarakat itu mampu memanfaatkan modal sosial yang ada itu untuk mencapai tujuan-tujuan. Iya. Mas Tiyadi, best practice ya. Nah, di luar best practice itu ada praktek yang berbeda ya, seperti misalnya fenomena kerumunan yang banyak ketika dibuat libur panjang ya. Itu sekitar sebulan yang lalu ya. Satu ya. Kemudian yang kedua itu ada ramai-ramai di Petamburan.
di Jakarta ya, ketika menyambut tokoh ya, yang pulang dari Arab ke Indonesia. Nah, itu bagaimana kita melihat fenomena itu? Itu kan di luar best practice ya. Kenapa seperti itu terjadi itu? Saya kira fenomena seperti liburan, fenomena seperti di Petamburan itu boleh dibilang perilaku devian lah ya. Maaf saya pakai kata itu, karena ini ada semacam ignorance, pengabaian dari protokol yang seharusnya dilakukan. Dan saya kira ini sesuatu yang tadi tidak boleh terjadi. Ya, ini devian ya. Nah, mungkin gini Mas Tiyadi ya, bisa dilingkan ya. Pertama adalah pada tataran komunitas, sesungguhnya komunitas sudah punya wisdom ya di dalam mengatasi masalah COVID ya. Tapi juga bisa muncul praktek yang sebaliknya ya. Nah, biasanya orang melakukan sesuatu itu dalam satu komunitas itu kan juga sangat tergantung pada leader. Nah, jadi di sini kita melihat leadership-nya itu ya. Di desa saya kira ada kepemimpinan yang juga grassroots, yang juga punya wibawa yang tinggi dan bisa menciptakan misalnya masyarakat yang positif ya, yang disiplin dalam menangani COVID itu. Tapi bisa juga pada sisi yang lain muncul kepemimpinan yang berbeda yang menimbulkan perilaku masyarakat yang berbeda. Nah, bagaimana kita melihat hubungan antara kepemimpinan itu, grassroots tadi ya, atau kepemimpinan yang mempunyai pengaruh luas di masyarakat dalam konteks penanganan COVID ini? Saya meminjam istilah yang dipakai oleh Pak JK. Maaf, ada kekosongan kepemimpinan. Tapi kekosongan kepemimpinan itu sebenarnya maknanya panjang, luas menurut saya. Dan itu sebenarnya tidak merujuk kepada situasi nasional atau apa. Tapi sebetulnya dalam konteks misalnya di Petamburan taruhlah, atau di dalam konteks libur panjang, itu ada kekosongan kepemimpinan. Di Petamburan itu ada kekosongan kepemimpinan di level lokal. Karena masyarakat kemudian menurut saya tidak mampu untuk mengoptimalkan modal sosial, dalam hal ini misalnya kontrol sosial oleh tetangga, kontrol sosial oleh elit, kontrol sosial oleh sebagian orang yang sebetulnya punya. Ya, maksudnya kekosongan kepemimpinan itu levelnya itu komunal gitu. Komunal. Jadi masing-masing komunal di komunal. Jadi ketika di satu komunitas itu tidak berkembang kepemimpinan yang efektif, maka perilaku-perilaku yang devian tadi itu bisa terjadi gitu. Jadi kekosongannya itu di tingkat komunal menurut saya, bukan pada tataran formal menurut saya. Karena pandemi ini sebenarnya itu tadi di awal saya katakan pandemi itu direspon secara kultural, direspon secara sosial. Jadi kebijakan yang bersifat politik itu saya kira tidak efektif dalam konteks penanganan pandemi ini, karena semua tergantung sikap, tergantung bagaimana orang untuk memposisikan diri di dalam situasi pandemi ini. Well, tapi sebenarnya Mas Tiyadi ya, kalau kita melihat potensi ya yang dimiliki masyarakat Indonesia, baik itu potensi untuk berinovasi secara komunal ya, atau juga potensi kepemimpinan untuk bisa menciptakan suatu fenomena yang positif di komunitas. Seberapa tinggi sebenarnya Indonesia memiliki? Sebetulnya kalau saya amati, ada ribuan komunitas-komunitas lokal di Indonesia ini yang pada tataran komunitas dia mampu menyelesaikan permasalahan. Bahkan kalau kita lihat pemimpin-pemimpin hasil pemilihan pun ketika dia punya basis komunitas yang kuat dan punya ciri-ciri kepemimpinan yang dalam konteks kita itu kepemimpinan akar rumput yang kuat, itu berhasil. Saya mengidentifikasi, saya boleh saja menyebut misalnya, saya mencermati apa yang dilakukan oleh Wali Kota Surabaya Risma. Saya baca itu semua pemberitaan dengan beliau dan semua program yang ada itu, saya melihat betapa efektifnya beliau dengan pendekatan yang dia miliki, mampu untuk mengendalikan COVID di Surabaya yang awalnya demikian berat dilihat angkanya, sekarang kita bisa melihat melandai. Nah, ini contoh menurut saya kepemimpinan lokal yang efektif. Gitu. Well, jadi bekerjanya kepemimpinan ya, terutama kepemimpinan lokal di sini tidak hanya kepemimpinan nasional. Karena masalah seperti pandemi ini memang penanganannya adalah
pada masing-masing lokalitas itu harus ada kesiapan gitu ya. Ya. Ya, itu menjadi menarik. Jadi dan dari sini kelihatannya memang penting untuk kita itu mengetahui tentang kepemimpinan lokal, kepemimpinan yang sifatnya itu indigenous ya, Iya. asli gitu, Asli, dari bawah gitu ya, genuine itu, tapi yang bisa berkembang secara efektif gitu ya. Dan Mas Setiadi ini kan antropolog ya, banyak melakukan penelitian antropologi ya, dan saya kira penelitian mengenai komunitas dalam kaitannya dengan inovasi dan kepemimpinan itu tentu saja menjadi perhatian yang besar ya. Nah sementara itu kajian mengenai hal ini kan itu masih sedikit ya dilakukan. Nah mungkin Mas Setiadi bisa menjelaskan yang sedikit itu apa yang sebenarnya sudah dilakukan di Indonesia, penelitian tentang kepemimpinan yang indigenous itu, yang grassroots itu, dan juga yang link juga dengan kajian inovasi sosialnya. Iya, sebetulnya kalau kita melihat dalam konteks research murni tentang kepemimpinan lokal seperti ini itu memang masih jarang ya. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks pemberdayaan masyarakat, dalam konteks pengembangan masyarakat, kita sudah banyak sekali praktek-praktek yang bagaimana menggunakan pendekatan kepemimpinan lokal ini untuk mensukseskan beragam upaya perubahan sistematis pada tataran grassroots. Dan ini bisa kita lihat misalnya dengan model-model pendekatan stakeholders, kita bisa tahu ketika program itu mau masuk sebenarnya lewat siapa, lewat tokoh yang mana, yang paling efektif akan menyebabkan perubahan-perubahan yang signifikan. Seperti ini sebenarnya sudah terjadi, Prof. Iya, baik. Nah, tetapi mungkin kita perlu tahu lebih banyak ya, dan artinya mungkin seharusnya muncul penelitian-penelitian baru ya, yang terkait dengan inovasi dan kepemimpinan, tapi yang levelnya itu grassroots. Karena kajian seperti ini memang masih perlu banyak dilakukan ya. Mungkin Mas Setiadi punya saran ya untuk peneliti-peneliti muda kita ya, peneliti universitas ya, para mahasiswa S2 dan S3 yang ingin mengembangkan apakah itu skripsi, tesis, disertasi itu. Apa kira-kira tema-tema penelitian yang relevan dan penting sekali untuk dikembangkan yang terkait dengan isu-isu tadi kepemimpinan yang inovatif atau mungkin inovasi kepemimpinan ya. Jadi bayangan saya era pandemi saat ini itu membuka ruang yang luas bagi para peneliti sosial untuk mengkaji ulang, mempertanyakan ulang pendekatan-pendekatan teori metodologi di dalam upaya mengkaji tentang kepemimpinan dan proses perubahan sosial. Ada ruang, baru terbuka ini ruangnya, karena sebelumnya kita tidak punya kesempatan untuk bagaimana melihat respon masyarakat, respon pemerintahan lokal ketika menghadapi krisis. Dan krisisnya itu adalah krisis kesehatan, di mana faktor penyebabnya itu sesuatu yang tidak bisa diketahui, tapi dirasakan. Nah, saya membayangkan bahwa dengan situasi seperti ini, maka kita memiliki banyak sekali ruang misalnya untuk mengkaji bagaimana misalnya dalam konteks kepemimpinan berbasis gender. Apakah ada bentuk kepemimpinan yang berbeda di dalam mengatasi pandemi ini antara pemimpin laki-laki dan perempuan misalnya. Yang selama ini kalau kita lihat misalnya pemahaman tentang pemimpin perempuan selalu dilihat pemimpin perempuan itu muncul karena dia mengikuti pola patriarki, mengikuti jaringan keluarga dan lain-lain. Sementara sebenarnya nggak seperti itu. Secara global kita mengetahui misalnya pemimpin-pemimpin perempuan berhasil mengatasi pandemi. Di lokal pun seperti contoh yang saya lihat tadi, saya melihat indikasi bahwa pemimpin perempuan kayaknya menjadi harapan di dalam menyelesaikan pandemi ini dalam tataran lokal. Saya tidak menafikan apa yang dilakukan oleh pemimpin laki-laki. Gitu. Bagus ya, jadi itu gender menjadi kajian yang penting ya. Persis. Kepemimpinan perempuan itu perlu dilihat secara khusus ya. Seperti Arisma Surabaya itu ya, dia kan perempuan ya, dia efektif gitu ya. Meskipun juga bisa juga pemimpin yang laki-laki pun juga bisa efektif. Ganjar Pranowo di Jawa Tengah juga efektif. Dan dia laki-laki ya. Tapi artinya kepemimpinan perempuan itu menjadi faktor penting yang mungkin bisa
dikritisi ya, atau dijadikan objek penelitian. Yang lain Mas Setiadi ini coba, agama mungkin juga. Iya, bayangan saya leadership berbasiskan agama itu juga bisa kita lihat. Sejauh mana nilai-nilai agama itu betul. mempengaruhi dan juga menjadi landasan di dalam style kepemimpinan. Kalau agama itu sepertinya bisa macam-macam ya. Karena agama itu bisa menjadi suatu justifikasi dari perilaku yang berbeda dengan protokol kesehatan. Tetapi sebenarnya agama bisa juga menjadi faktor yang bisa menambah alasan dan keyakinan orang untuk memenuhi protokol gitu. Nah, yang menarik Prof, kalau kita lihat bagaimana respon masyarakat lokal dalam konteks religi ini kan muncul misalnya sosialisasi berbasiskan keyakinan lama, doa-doa lama melalui YouTube, melalui WA group, melalui rekaman-rekaman itu yang menunjukkan agama, tapi bukan agama dalam pengertian yang kita pahami sebagai agama-agama samawi. Tapi muncul juga praktek-praktek misalnya orang Samin itu seperti apa, orang Gunung Kidul yang di pedesaan sana seperti apa. Ini kan contoh bagaimana kekuatan religi ini juga dipakai. Misalnya, pendekatan-pendekatan yang dilakukan, saya boleh menyebut misalnya si repak gebloknya Laura UGM itu saya lihat itu juga merupakan pendekatan yang menarik untuk bagaimana penguatan aspek religiositas orang itu, sehingga melalui renggang-renggangnya itu orang merasa nyaman, aman, dan kemudian dia tidak panik dalam menghadapi situasi ini. Ini saya kira kontribusi yang besar sekali di dalam menciptakan suasana masyarakat yang adem di dalam menghadapi pandemi ini. Nah, ini saya kira itu hal yang menarik. Baik, jadi sebenarnya banyak poin-poin yang masih terbuka ya untuk melakukan penelitian ya. Misalnya fenomena gender yang memang belum banyak disorot, padahal kelompok rentan. Bagaimana kelompok rentan itu nanti memperoleh haknya di dalam pelayanan ini, penanganan ini. Bagaimana bentuk-bentuk kohesivitas sosial, daya adaptasi masyarakat, dan bagaimana kondisi ini menjadi semacam bagian tidak terpisahkan dari policy yang diambil oleh pemerintah. Ini saya kira ruang yang terbuka luas untuk itu. Baik, baik, menarik Mas Setiadi ya. Jadi pertama bahwa kita itu menghadapi masalah pandemi yang sangat besar ya. Tapi pandemi ini tidak harus hanya diratapi, tapi kita mencoba memberi makna tentang pandemi ini secara positif itu. Bagaimana kita mempunyai kesiapan untuk menghadapi. Dan tadi Mas Setiadi menjelaskan bahwa sesungguhnya masyarakat Indonesia itu punya kesiapan tersendiri. Karena banyak praktek-praktek yang berbasis nilai-nilai lokal itu justru membuat masyarakat itu menjadi lebih siap menghadapi situasi pandemi sekarang ini. Dan itu yang harusnya kita bangkitkan. Dan juga ada banyak faktor-faktor lokal yang itu penting. Dan itu masih luput dari kajian kita sebagai peneliti yang nampaknya ini mengundang perhatian dari para peneliti untuk mengkaji hal-hal yang baru tersebut itu untuk menjadi kajian kita baik itu untuk pengembangan skripsi, tesis atau disertasi, dan ruang untuk melakukan itu sangat terbuka luas ya Mas Setiadi ya. Betul. Baik Mas Setiadi, mungkin kita akhiri dengan suatu harapan ya. Monggo Mas Setiadi membuat statement akhir mengenai tema kita itu, mengenai kepemimpinan dan yang inovatif inovasi dan kepemimpinan di era pandemi ini Monggo Mas Setiadi. Baik, bayangan saya di era pandemi ini dibutuhkan seorang leader yang punya leadership dalam konteks ini, pemimpin yang melayani, tahu apa yang sebetulnya sedang terjadi dalam masyarakat dan tahu bagaimana sebenarnya masyarakat itu mensikapi. Sehingga antara harapan dan mungkin pemahaman masyarakat terkait dengan pandemi dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah itu nyambung. Karena sebenarnya itu seperti saya katakan tadi, sebenarnya masyarakat kita ini lebih dari siap menghadapi situasi pandemi ini. Tidak ada panik, tidak ada kepanikan. Hanya memang bagaimana kondisi ini diolah oleh pemerintah
untuk semakin mempertajam policy-nya sehingga pandemi ini bisa terkendali dengan baik. Ya, mudah-mudahan ya Mas Diyadi. Insya Allah. Mudah-mudahan harapan Mas Diyadi bisa terwujud ya. Kita harus lebih siap ya menghadapi situasi pandemi ini dan sebenarnya kita punya potensi untuk potensi. itu. Cuman bagaimana kita mengoptimalkan potensi itu yang kita miliki. Baik Mas Diyadi, saudara, saya kira sudah berakhir wawancara kita dengan Mas Diyadi dan sampai jumpa kita di episode berikutnya.